sanad keilmuannya jelas. Kalau sementara ini kok belum bisa terdata secara pasti. Sehingga lama-kelamaan mereka itu nggak bisa lepas dari HP itu. Dulu permainan paling hanya tradisional itu, sekarang yang online-online itu yang tentu. Tapi sayangnya tidak semua orang tua itu bisa. Itu kan seringkali orang tua walaupun bukan apa-apanya, bahasa Jawa ini ngaru-arui. Wani negur. Wani negur. Contoh, ada beberapa daerah yang menerapkan wajib belajar. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel TV Kuno. Mudah-mudahan kita semua diberi kenikmatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa TV Kuno, alhamdulillah pada kali ini saya bisa bersama-sama dengan Pak Kiai Jawahir. Beliau adalah termasuk salah satu senior atau ya sesepuh dari alumni Lirboyo yang ada di Lampung, di Pesawaran. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Raudhatul Huda Al-Islami Sidomulyo, Negeri Katon, Pesawaran. Jadi kalau bapak-bapak ingin mondokkan anaknya, ya silakan datang ke sini. Ini alumni Lirboyo yang sanad keilmuannya jelas. Pripun kabare Pak Kiai? alhamdulillah Sehat nggih. Kesibukan sehari-harinya apa Pak Kiai? Di samping ya menjalankan kewajiban di pesantren, juga khidmah di himpunan alumni sekarang ini, dan ada juga di NU cabang, terus pengurus Jatman juga, walaupun mungkin dalam rangka biar nggak terlalu banyak keluar, sementara saya nggak aktif gitu. Oh gitu ya. Alumni Lirboyo itu yang ada di Lampung kan banyak sekali ya. Ada berapa kira-kira itu Pak? Kalau sementara ini kok belum bisa terdata secara pasti. Yang jelas ya, kalau biasanya kalau ada masa rawuh itu tingkat kehadiran alumni cukup tinggi, itu ya masih di angka di bawah 500 lah kelihatannya. Kalau pas itu, pas kepulangan atau pemberangkatan itu kan sampai berbis-bis itu kan yang terakhir ya? Kemarin pemberangkatan itu 27 bus, 27 jelas bus di atas 1000. Itu yang santri aktif. Berarti santri aktifnya itu ya? Iya, sudah di atas 1000. artinya yang belum alumni. Itu khusus di Lampung. Alhamdulillah, berarti maju sekali ya. Berarti bisa kita harapkan di Lampung besok itu tunas-tunas ya, itu santri sangat bisa diharapkan. Sangat bisa diharapkan. Apalagi sekarang juga di Lampung sudah ada 2 cabang Lirboyo, cabang resmi. Yang satu yang mengakomodir kebutuhan lokal, yang satu itu memang zonasi. Zonasi itu mungkin semacam kelas jauh begitulah. Oh gitu ya. Yang semua kurikulum, aturan, tenaga baik pengurus ataupun pengajarnya semua dari pusat. Oh, langsung didatangkan ke sana, ya, ke sini. Dan itu pun yang ditempatkan itu yang diletakkan di zonasi Lampung itu hanya untuk wilayah Sumatera. Yang di Lirboyo masuk tesnya itu hanya diterima di kelas 3 dan kelas 4 ibtidaiyah. Kalau pondoknya Pak Kiai sendiri, ini putra-putri atau hanya putra? Putra-putri. Putra-putri. Ya. Sekolah ada. Putri juga menyediakan, bahasanya menyediakan pendidikan formal. Oh, menyediakan pendidikan sampai tingkat apa itu? Tingkat aliyah. Tingkat aliyah saja. Sementara begitu. Mimpinya
Ya ada tingkat lanjutnya nanti. Oh gitu ya. Masih mimpi tapi. Insya Allah. Dari kalau lengkapnya ya dari Ya. RA ada, MI, MTS, MA, dan sekarang sudah mulai berbicara untuk lebih lanjut lagi. Oh gitu. Berarti memang lengkap udah RA, MI, MTS dan MA. Cuma kepingin memajukan lagi mungkin di perguruan tingginya Ya. atau Ma'had Ali gitu. Berbicara tentang pondok pesantren, tentang pendidikan, jadi semakin menarik kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, Pak Yai. Oh, ya. Sekarang ini itu kan ya di masyarakat itu kan ada fenomena yang macam-macam, sehingga banyak orang anak-anak itu yang belajarnya itu lewat online misalnya, lewat online atau daring itu. Sehingga mungkin karena daring ini juga mereka memanfaatkan HP itu untuk hal-hal yang lain, sehingga lama-kelamaan mereka itu nggak bisa lepas dari HP itu. Ini kalau menurut Pak Kiai gimana? Ya, soal fenomena sekarang ini memang ya kalau berbicara dengan pendidikan anak itu kan dinamis, artinya siapapun itu harus bisa berinovasi, improvisasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Zaman kita kecil dulu dengan sekarang kan sudah beda jauh. Beda jauh. Dulu permainan paling hanya tradisional itu, sekarang yang online itu yang tentu efeknya juga berbeda dengan zaman Yang kita dulu. Oleh karena itu sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik itu harus ngerti yang seperti itu dan bagaimana menyikapi agar anak kita itu tetap sesuai dengan harapan kita. Kalau prinsipnya kan ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Fa innama abawahu yuhawidanihi ila akhirih. Prinsipnya itu. Prinsipnya kan itu. Artinya ini juga bisa kita arahkan ke pengaruh lingkungan dan sebagainya. Ketika lingkungan baik, otomatis anak akan menjadi baik. Kalau buruk, ya paling tidak akan terpengaruh. Tapi sepertinya lebih banyak terpengaruh. Tentang fenomena sekarang soal handphone dan sebagainya itu, saya kira itu hal yang sudah tidak mungkin untuk dihindari. Artinya kalau itu sudah menjangkit anak kita, ya tinggal kita bagaimana menyikapi. Mulai dari pembatasan atau apa, di jadwal atau bagaimana, itu harus bisa. Tapi sayangnya tidak semua orang tua itu bisa. Ya, Bisa dan seperti mampu itu. untuk membatasi anaknya menggunakan gadgetnya, karena mungkin karakter anak satu dengan yang lain berbeda. Begitupun orang tuanya, antara satu bisa tegas, satu enggak. Kadang-kadang kan ada anak yang dengan orang tuanya takut, ada yang lawan, ini kan macam-macam. Ini tentu kita harus mencari cara lain. Nah, ini cara lain ya diantaranya tentu dengan memesantrenkan anak. Ketika orang tua, karena sebenarnya kan kewajiban pendidikan orang tua. Dan di masa-masa pertumbuhan itu ya yang baik kalau orang tua mampu itu sebenarnya kan orang tua. Tapi kalau ketika tidak mampu ya jangan dipaksakan untuk urusi sendiri. Kita pasrahkan kepada ahlinya. Artinya kan gini ya, berarti pendidikan anak itu kan sangat penting sekali. Dan rawan sekali orang itu terpengaruh dengan lingkungan. Nah, supaya terpengaruhnya itu yang baik-baik ya di pesantren kan, di pondok pesantren kan. Betul sekali. Terus lagi nih Pak Kiai, ini kan ada anak-anak remaja ya di luar itu, kadang kita itu melihat sepertinya pergaulan itu kan kayak bebas-bebas gimana gitu loh. Yang dulu itu orang menganggap tabu, sekarang itu orang anggap kayak biasa-biasa.
tidak hanya biasa, kadang gaya juga. Iya. Ini yang bahaya, lebih bahaya lagi. Ini tentu banyak pihak yang harus terlibat ya. Kalau dulu mungkin zaman kita kan orang yang lebih tua itu istilahnya masih berani untuk mengingatkan dan seterusnya. Ketika ada anak usia remaja semisal melakukan hal-hal yang nggak baik semisal, itu kan seringkali orang tua walaupun bukan apa-apanya, bahasa Jawa ini ngaru-arui, wani negur. Kalau sekarang kan negur malah dilawan biasanya ini. Nah, Cuma nanti pelintang kok suatu saat. Seperti ini ya perlu melibatkan banyak pihak, seperti dari pemerintahan, tingkat desa lah paling tidak itu mungkin bisa membuat regulasi yang paling tidak bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Contoh, ada beberapa daerah yang menerapkan wajib belajar. Ini saya kira kok ya bagus itu. Di jam sekian sampai sekian TV dilarang hidup, tidak boleh ada anak usia sekolah keluar memegang gadget atau apa begitu. Ini saya kira hal seperti itu perlu dikembangkan, kalau bisa ditiru di mana-mana. Iya. Karena kalau hanya mengandalkan kesadaran, sepertinya apalagi masyarakat kita kan kemauan untuk belajarnya kayaknya kok kecil gitu. Itu ya. Soalnya kan gini, pengalaman saya itu dulu kalau habis maghrib gitu, itu kan rata-rata anak itu sama orang tuanya suruh baca Quran, atau paling enggak kalau Jumat ya Yasin gitu. Sehingga di kampung-kampung itu kan tiap rumah kan terdengar azizun ka azizin nakhli, rengeng-rengeng orang baca Quran. Nah, sekarang ini kan ya seperti hampir punah gitu loh. Ya mungkin solusi seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai, setiap desa bisa ada regulasi untuk itu, untuk apa, supaya pendidikan anak ini tidak berhenti di sekolah saja, tapi juga dalam keluarga ada pendidikan. Para pemirsa TV Kuno, ini alhamdulillah kita bincang-bincang nyantai dengan Pak Kiai Jawahir, dan kameramennya ini juga Pak Kiai, yaitu Pak Kiai Yahya, Kiai Zakaria Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Sri Nusa Bangsa, ya, juga direktur PPFU TV. Kalau mau di subscribe ya silakan, ya. Kalau enggak ya lillahi ta'ala aja, ya. Terima kasih Pak Kiai, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.